warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan pembangunan Aceh, kembali lagi dengan podcast yang masih di studio yang sama, settingnya juga masih sama, tapi pembahasan dan juga bintang tamunya yang selalu baru dan berbeda. Dan hari ini rekan pembangunan Aceh masih bersama saya Mirna Rasyada. Kita kedatangan satu bintang tamu narasumber yang sepertinya bisa menjadi sumber informasi hari ini ya. Kita akan mengulik banyak tentang apa ya kira-kira? Mending kita tanyain langsung dengan bintang tamu kita. Halo Pak, selamat pagi. Pagi. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Mungkin perkenalan dulu kali. Jadi kalau ada kata pepatah tak kenal maka tak sayang, mending kita kenalan dulu supaya yang nonton juga semakin sayang gitu ya. Silakan perkenalkan dirinya. Baik, nama saya Dr. Husnan, ya. Perencana Madya di Bapeda Aceh. Sehari-hari bekerja di Bapeda Aceh sebagai perencana Madya di Bapeda Aceh. Saya kira itu aja. Oke. Ada lagi perkenalan yang harus kita sampaikan Pak? Yang lain nggak ada, itu aja dulu. Nanti kalau apa bisa lebih ini ya, bisa lebih. Main aja ke Bapeda. Oke. Main ke Bapeda, ketemu Pak Husnan, jadi harusnya tahu gitu ya. Insyaallah. Oke. Kalau tadi sudah disebutkan sebagai perencana yang ada di Bapeda Aceh ya. Kita mungkin kalau teman-teman yang ada di Bapeda mungkin sudah familiar, tapi masyarakat di luar sana yang menjadi penonton kita pada hari ini mungkin belum terlalu familiar. Boleh diceritakan atau mungkin dijelaskan sedikit tentang bidang yang satu ini? Baik, sebenarnya Bapeda ini tugasnya itu kan membantu gubernur ya. Betul. Membantu gubernur untuk mewujudkan tujuan dari daerah. Kalau di pusat itu ada Bappenas. Bappenas itu tugasnya itu mewujudkan tujuan bernegara. Betul. Ya, tujuan bernegara. Kalau tujuan pemerintah Aceh itu dia diatur dalam rencana pembangunan jangka panjang pemerintah Aceh. Disebutkan bahwa visi pemerintah Aceh itu di tahun 2024 itu adalah Aceh Islami, kemudian maju, kemudian damai dan sejahtera. Oke. Nah, itu siapa yang hire ini, yang kawal ini, itu dikawal oleh Bapeda. Oke. Jadi Bapeda dari visi itu kemudian menyusun strategi, ya, menyusun misi, menyusun tujuan, menyusun sasaran, menyusun program, kegiatan, subkegiatan dan seterusnya untuk mencapai visi yang sudah dibebankan ataupun janji dari kepala daerah kepada rakyat Aceh. Oke. Bergerak dari visi itu kemudian hadirlah perencanaan dan juga strategi untuk mencapai visi yang sudah ditentukan gitu ya. Itu, ya. Nah, mungkin kita juga bicara setiap tanggung jawab pasti ada dasar hukumnya, apalagi ini berkenaan juga dengan tanggung jawab daerah. Ini sesuatu tanggung jawab yang besar yang juga bisa dibilang melibatkan banyak orang. Nah, untuk dasar hukum dari bidang yang satu ini mungkin teman-teman dari Rakan Pembangunan Aceh juga perlu tahu, Pak. Ya, jadi Bapeda ini bekerja, dia mengikuti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Oke. Jadi sistem ini dibuat 2004. Sebenarnya berbagai negara sudah melakukan ini, dikaji oleh masyarakat internasional mulai tahun 1993. Di Amerika juga pakai sama, di Australia juga sama, Korea Selatan, Turki, berbagai negara maju melakukan itu dan ini sudah teruji. Jadi dibangunlah satu undang-undang di kita namanya Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional di tahun 2004. Ketika itu masa Pak SBY ya. Lama sekali tuh Pak, ya, 2004. Berarti sudah 18 tahun umurnya. Betul, udah remaja nanti, ya, tinggal, undang-undangnya. Tinggal anak-anak muda ini mengecek apakah ini perlu dilanjutkan lagi atau perlu direvisi, diperbaiki gitu. Betul. Nah, lihat kalau memang nanti kurang apa, udah bisa sebenarnya, sudah saatnya sebenarnya undang-undang ini juga dibuat lebih update ya, lebih sesuai dengan keadaan zaman. Jadi dalam undang-undang ini diaturlah bagaimana menentukan visi, misi, tujuan, sasaran program tadi, bagaimana mencapainya. Kalau kita lihat alurnya itu ya contoh misalnya ini tanggal 27 November nanti, ya 27 November 2024, itu kan ada pemilihan kepala daerah. Betul. Ya kan, pemilihan gubernur. Nah, calon gubernur ini kan mengajukan yang namanya visi misi. Ya. Nah, visi misi itu oleh KIP, komisi KIP ya, untuk KIP komisi pemilu ini, komisi independen untuk pemilu. Ini mereka kan harus mengecek visi misi itu, ya, harus ada di situ perencana sebenarnya.
Oke. Harus berkoordinasi dengan Bapeda, ya Bapeda Aceh, ya dalam perencana. Apakah visi misi ini sudah sesuai dengan rencana jangka panjang? Karena kalau kita di Bapeda ini kalau secara nasional itu tahun 2045 Indonesia maju. Betul. Nah itu udah ada alurnya. Nah, jangan nanti visi misi calon kepala daerah tidak sesuai dengan yang udah alur yang ada itu. Nah, situlah tugas Bapeda mengecek. Makanya tidak semua visi misi calon gubernur itu diterima serta-merta. Oh, pasti ya. Kalau serta-merta semuanya diterima, apa adanya, nanti takutnya lari dari yang sudah direncanakan dari jauh-jauh hari gitu. Betul, jangan sampai nanti tujuannya apa, programnya apa. Betul. Ya Pak ya. Kalau kita lihat-lihat memang agak-agak nggak nyambung gitu. Jadi untuk ada keselarasan, makanya harus ada pengecekan dan juga perencanaan yang matang begitu. Betul. Untuk mendapatkan satu tujuan yang sudah ditentukan bersama. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan juga. Sebenarnya perencanaan yang seperti apa sih Pak? Program apa, strategi apa? Kalau kita nih masyarakat awam kayaknya agak-agak meraba ya. Program apa yang direncanakan dan kemudian diterapkan kepada siapa? Nah, ini mungkin bisa menjawab juga nih rasa penasaran teman-teman dan juga rekan pembangunan Aceh yang sedang menonton kita sekarang. Ya, sebenarnya kalau pembangunan ini kan dimulai dari permasalahan yang ada. Betul. Ya, permasalahan dalam masyarakat. Misalnya kemiskinan, ya kan, mungkin pendidikan yang tidak rendah, kesehatan yang rendah, gitu kan. Mungkin pemukiman, ya, tempat tinggal ataupun sarana prasarana, pertanian, perkebunan. Tentu semua banyak nih. Betul. Banyak daftar masalah. Benar. Nah, sementara anggaran pemerintah itu kan terbatas. Nah, ini dia nih, bagaimana menentukan 1001 masalah ya untuk dijadikan prioritas. Benar, tugas perencana, tugas Bapeda itu dari sekian banyak permasalahan yang ada itu, ya, dipilihlah yang paling harus segera ditangani. Itu namanya isu strategis. Oke. Nah, isu strategis ini dikumpulin apa yang harus tangani. Misalnya untuk kita nih sekarang nih stunting misalnya nih ya, betul, contoh betul. Stunting, nanti misalnya pendidikan ya, pendidikan kita misalnya rendah ataupun tingkat kemiskinan yang belum turun kan gitu. Jadi akan fokus ke sana. Nah, untuk menentukan apa yang harus kita lakukan, kita kan menggunakan metode minimal SWOT, metode kekuatan, apa kekuatan kita, potensi yang ada sama kita apa, gitu kan. Kemudian apa kelemahan kita, apa peluang, apa ancaman di luar. Betul. Dari dasar itulah kita bisa, dari potensi yang ada, sumber daya yang ada ini, kita bisa mengintervensi itu tadi. Betul. Nah, jadi istilahnya setiap akhir 5 tahun ya, bahkan sebenarnya tahunan itu dicek namanya laporan kinerjanya kepala daerah ya. Bagaimana indeks kinerja kepala daerah itu? Indeks kinerja ini kan ditentukan. Misalnya gini nih, angka harapan hidup untuk Aceh itu 72 tahun. Betul. Ya kan? Rata-rata seperti itu. Kalau kurang dari itu kenapa? Misalnya angka melek huruf sekian persen. Kalau kurang dari itu kenapa tidak tercapai? Ada apa? Ini contoh misalnya kita luar biasa. Banda Aceh ini indeks pembangunan manusianya itu 85 nilainya. Jakarta cuma 82, di atas Jakarta. Wow. Khusus Banda Aceh. Wow, luar biasa. Ini mungkin rekan pembangunan juga baru tahu ya. Data yang satu ini kalau nggak nonton podcast ini makanya sering-sering mungkin nonton. dengan Kuala Lumpur bisa dicek lebih nyaman. Artinya lebih nyaman tinggal di Banda Aceh. Betul. Maknanya di Banda Aceh ini lebih banyak orang berpendidikan, persentasinya. Kemudian harapan hidup lebih tinggi, taraf hidup lebih baik, kan? Kemudian kita lihat kesehatan juga lebih bagus. Luar biasa. Jadi kalau mau tinggal, sebenarnya kalau ditanya mana tempat paling nyaman, Jakarta atau Banda Aceh? Nyaman Banda Aceh. Betul. Itu buktinya mana? IPM-nya, indeks pembangunan manusia bagus gitu. Oke, berarti ada aspek-aspek penilaian tertentu. Walaupun gitu senjang di Aceh ini, misalnya Lok Semawe 77 jauh, langsung bahkan ada kayak Subulu Salam, Singkil hanya 63 rendah. Jadi belum merata. Justru ini jadi pertanyaan, kenapa dalam satu wilayah ataupun regional yang bisa dibilang jaraknya nggak terlalu jauh ya satu sama lain, kenapa bisa ada kesenjangan yang begitu lebar, Pak? Nah, inilah makanya di Bapeda Aceh juga menyusun yang namanya tata ruang. Ada koridor-koridor pembangunan. Ini kan Banda Aceh ini koridor 1 dia. Betul. Jadi bagi 8 koridor Aceh ini. Ada koridor 1 Banda Aceh, Sabang, Aceh Besar. Nah, di sini karena di sini
pusat pendidikan juga di sini, orang-orang pusat pekerjaan juga di sini. Betul. Orang selesai kuliah datang kemari, ya udah selesai nggak pulang. Kumpullah orang-orang berpendidikan di Banda Aceh kan gitu kan. Orang-orang yang ada uang pingin dapatkan pendidikan anaknya bagus ke Banda Aceh, tinggal di Banda Aceh seperti itu. Nah, inilah sebenarnya Bapeda Aceh juga melakukan namanya pembangunan secara spasial. Dibangunlah koridor 2 nanti. Ada di situ ada PD Jaya, ada Biren. Nanti ada koridor 3 di Lusmawai pusatnya, ada koridor 4 Langsa dan seterusnya dan sampai koridor 8 di Aceh Tenggara. Dibuat koridor-koridor pusat-pusat pertumbuhan. Jadi ada pemerataan ya. Jadi nggak ada yang komen-komen lagi, Pak, saya ini Aceh besar, Pak, padahal cuma di Ketapang ya, tapi susah nih saya ngurus apa-apa. Padahal juga kalau merempet sedikit itu langsung Banda Aceh. Tapi memang ada fokus-fokus tertentu untuk pemerataan dan juga pembangunan-pembangunan di setiap koridor yang sudah ditentukan. Dengan begitu juga dengan ininya, dengan prioritas pembangunannya beda-beda. Nah, ada yang pertanian prioritasnya kan. Kalau di Banda Aceh mungkin wisata kan seperti itu ya kan, salah satunya. Nanti ada daerah yang basisnya pertanian, ada industri. Nah, ini kan dibuat tujuannya supaya memang yang visi kita yang 4 tadi tercapai. Terutama kesejahteraan kan. Kesejahteraan kan dihitung dari pertumbuhan ekonominya, produk domestik regional brutonya, artinya peningkatan tahun ke tahun pendapatan masyarakat ini meningkat. Nah kalau ini saya setuju nih, tapi justru ya mungkin kalau kita melihat kondisi lapangan masyarakat kadang ada yang seiya tapi nggak sekata. Jadi mengikuti programnya tapi terkadang juga ada yang bertanya, loh untuk apa program ini? Terkadang masyarakat juga nggak tahu tentang indeks-indeks pencapaian atau juga prioritas. Apakah sebelumnya juga masyarakat diberitahu atau mungkin dinas-dinas terkait juga diinformasikan tentang pencapaian-pencapaian yang harus dicapai di periode tertentu? Ya, sebenarnya dalam penyusunan seperti per 5 tahun rencana pembangunan jangka menengah 5 tahunan itu Bapeda Aceh ya, terutama Bapeda Aceh sebenarnya alurnya kan alur biasa nih. Misalnya kalau di daerah tuh ada musrenbang ya, ada mulai musrenbang desa, kemudian musrenbang kecamatan, ada musrenbang kabupaten, kemudian provinsi kan. Memang untuk mencari solusi bagaimana setiap permasalahan daerah, walaupun sumber dana kita kan beda-beda nih. Betul, ada pasti. Sumber dana seperti kemarin kan kita sekitar ada 29 triliun itu yang dananya dikelola oleh provinsi dan desa. Desa juga udah besar, kampung juga. Sekarang kampung itu sekitar 6.600 itu dananya sekitar 4,5 triliun, besar juga. Itu besar, angka yang besar ya. OSUS hanya 4 triliun 2023. Wow. OSUS Aceh, berarti kan dana kampung lebih besar daripada dana OSUS. Betul. Nah, masalah apakah kampung bisa menyelesaikan? Masalahnya bisa memaksimalkan ya. Karena kampung-kampung ini punya RPJM sendiri. Beda dia punya lagi. visi sendiri. Nah, dia mengikuti Undang-Undang Nomor 14 ya tentang pemerintahan desa itu. Nah kalau kita bicara tahapan kampung berarti dari kepala kampung juga mengambil peran dalam setiap pembangunan yang ada di daerah termasuk di Aceh gitu ya. Nah justru kita juga bertanya bagaimana tahapan dari usulan masyarakat kemudian harus melewati tahap yang mana sampai akhirnya bisa dipertimbangkan dan juga bisa kita susun strategi sesuai dengan apa yang ada di lapangan gitu Pak. Memang sistem perencanaan kita ini ada 4 ya modelnya. Nah, apa aja tuh, Pak? Satu namanya top down. Top down itu dari atas ke bawah. Oke, misalnya kita punya RPJP tadi. Udah ditentukan tahun 2004 dulu. Betul. Tahapan-tahapannya. Itu kan sudah perintah dari atas, perintah undang-undang, undang-undang RPJP. Kemudian ada lagi yang namanya mungkin strategis nasional kan gitu kan. Betul. Itu namanya top down dari atas, yang tinggal kita di bawah ngikutin. Ada namanya teknokratik. Teknokratik ini adalah yang sifatnya kajian-kajian, penelitian-penelitian ya. Kemudian disusun yang tadi namanya dari OPD, organisasi perangkat daerah ini ya. Betul. Baik itu kementerian, lembaga ataupun di daerah itu menyusun rencana strateginya dari kajian-kajian yang ada, ya kan? Itu namanya teknokratik. Ya. Ada lagi politik. Politik itu dari misalnya ada anggota DPR kita reses.
mereka melihat ada keluhan-keluhan masyarakat. Betul. Nah, mereka kan mengusulkan, itu jalur politik namanya. Oke. Kemudian ada yang tadi musrembang, itu bottom up, dari atas, dari bawah ke atas. Oke. Itulah musrembang desa, ada musyawarah di desa, dibuat musyawarah, apa masalahnya, kan gitu. Kemudian dibawa ke kecamatan, musyawarah kecamatan, kemudian ke kabupaten, baru ke provinsi di kita. Di kita digabungkanlah 4 tadi nih, disatukan dalam perencanaan. Oke, itu dipastikan begadang Pak ya. Karena menggabungkan setiap usulan-usulan dari masing-masing kampung ya. Kita kebayang gimana tanggung jawabnya. Jadi, kalaupun ada usulan-usulan dari masyarakat tetap diterima melalui tahapan-tahapan, mekanisme yang cuma sudah karena ditentukan. memang anggaran kan terbatas nih. Betul. Artinya kalau kita kan tidak semua usulan akan tertampung. Pasti. Dia kan akan melihat dari sisi yang mana paling strategis, yang mana paling visioner ya. Karena pembangunan ini kan kita rancang untuk masa depan sebenarnya. Betul. Dengan tidak merugikan orang yang sekarang gitu. Nah, ini dia. Jadi ada sudut pandang tertentu yang memang dilihat untuk kebutuhan pembangunan yang dirancang gitu ya. Jadi kalaupun ada usulan, kemudian ada masukan-masukan dan yang lain, itu sebenarnya ada mekanisme tertentu gitu. Jadi nggak harus langsung telepon, Pak, saya mau ini nih. Nah, itu nggak boleh ya. Nanti Pak Usnan nggak tidur tuh, WhatsApp-nya rame ya kan. Jadi ada tahapan-tahapan yang harus diikuti dan memang bisa dijadikan kesempatan juga untuk menyampaikan usulan-usulan. Nah, untuk tahapan-tahapan tadi termasuk tahapan yang terakhir Pak, biasanya dilakukan berapa lama jangka waktunya? Setahun sekali kah? Atau mungkin 5 tahun sekali sesuai yang Bapak sampaikan tadi? Itu jadwalnya sudah ada. Kalau RPJP, rencana pembangunan jangka panjang itu 20 tahun. Oke. Kalau rencana pembangunan jangka menengah RPJM itu 5 tahun. Kalau yang tahunan itu namanya RKP, rencana kerja pemerintah. Kalau di Aceh RKPA, tahunannya kan, setiap tahun. Itu yang, tapi yang perencanaan ini tetap dia mengikat, tidak bisa lari dari alur itu, diatur memang secara undang-undang sehingga tidak bisa ugal-ugalan lah. Betul. Istilahnya kan nggak bisa ugal-ugalan, sehingga ini tentu ada konsekuensi hukum bagi kami perencana. Jadi kami perencana ini juga diperiksa juga apakah alur perencanaan ini sudah diikuti atau tidak, seperti itu. Memang udah dibuat aturannya juga seperti itu. Oke, berarti sebenarnya ada alur yang memang harus diikuti, bukan semata-mata Bapeda mengambil kesempatan, tapi tetap harus mengikuti jalur dan juga sesuai dengan tujuan yang memang sudah ditentukan. Jadi nggak boleh kemana-mana ya Pak. Cabangnya nggak boleh panjang-panjang dulu nih. Kita harus fokus sama titik yang terakhir gitu supaya bisa memaksimalkan tujuan dan juga pembangunan yang memang sudah direncanakan gitu. Nah, saya juga penasaran dengan tupoksi masing-masing. Kalau Bapak bilang tadi Gampung punya peran, kemudian kabupaten kota punya peran, terus juga pemerintah Aceh dari Bapeda juga punya peran. Nah, pembagian perannya seperti apa Pak? Jadi masyarakat nih kalau ada melihat hal-hal yang mungkin nggak sesuai, tahu nih harus bilang ke siapa. Bilangnya ke Bapeda, Bapak Geci gitu ya kan. Jangan sampai salah nih Pak Husnan semua nih telepon gitu. Mungkin boleh dijelaskan juga ke rekan pembangunan Aceh yang sedang menonton. Jadi kalau dia dengan kriteria ya, misalnya contoh irigasi lah kita bilang ya. Kalau irigasi itu air yang diairi sawahnya itu lebih dari 3.000 hektar, itu menjadi kewenangan pemerintah pusat. Karena itu kan besar. Betul. Misalnya dia ada 8, kayak kita sekarang Bendung Kerto, Bendung Pase kan, kemudian ada Luk Guci, ada Jambu Air, ada bendungan-bendungan Rukoh Tiro, dan lain-lain yang besar-besar. Itu ditangani oleh pemerintah pusat, oleh balai, ya kan? Nah, mereka lah yang menangani, walaupun memang sesuai dengan undang-undang otonomi daerah ya, tetap diusulkan oleh kepala daerah. Perencanaannya itu diusulkan juga gitu tiap tahun, diusulkan oleh bupatinya, gubernurnya mengusulkan ke sana nanti mana yang prioritas kan gitu. Seperti tahun 2023 itu kan anggaran APBN 17 triliun. Tentu itu sebelumnya sudah dilakukan konrek ya. Jadi ada pertemuan-pertemuan regional untuk membahas detail-detail itu. Kemudian yang 3.000 ke bawah nanti dibagi provinsi, ada 1.000 ke bawah kabupaten yang tanganin. Nah, gitu juga kampung, nanti kalau kampung kalau bisa jalan ya jalan kampung dia gitu kan.
Kalau sifatnya menghubungkan antar provinsi, jalan nasional, kan gitu. Nah, jadi tergantung lokasi juga berarti ya Pak ya? Lokus dan besaran biayanya juga. Oke, jadi ada pembagian dan juga ketentuan tertentu untuk menentukan tupoksi mana ataupun wewenang siapa yang dibuat kriterianya. Kriteria. Nah, ini kita juga harus tahu nih kayaknya rekan pembangunan Aceh supaya kita sama-sama pinter ya. Jadi kalau ada kekurangan-kekurangan dari satu pembangunan atau mungkin justru pencapaian dan juga kelebihan, kita tahu harus mengapresiasi siapa. Jangan sampai salah gitu ya. Nah, justru kalau kita melihat dari tahun 2004 setelah peraturan ini dirilis sampai dengan sekarang di usianya remaja 18 tahun harusnya udah kuliah Pak. Kalau undang-undang ya. Tapi selama peraturan ini kita terapkan sampai dengan sekarang, perencanaannya juga berlanjut gitu ya. Apakah ada kendala? Nah, ini kita juga perlu tahu nih sebagai masyarakat supaya tahu kendala apa sih yang sekarang benar-benar menjadi sebuah problem bersama gitu. Memang ya namanya undang-undang ini kan dijalankan oleh individu-individu ya. Betul. Individu. Jadi memang harapan dari undang-undang itu kan kesejahteraan ini bisa tercapai apa yang kita visikan, tapi tetap adalah bias karena keterbatasan berbagai faktor ya. Betul. Ya saya sebutkan tadi lah, bisa nanti dari sisi dana, bisa keterbatasan mungkin SDM juga ya, fungsional. Makanya kalau kita di Bapeda ini terus mengasah perencananya gitu. Nah, sekarang kan Bapeda sudah mulai fungsional perencana ini dimunculkan. Nanti orang-orang yang jadi perencana itu jadi lebih banyak ya, sehingga bisa lebih fokus dengan harapan apa yang kita targetkan tadi bisa lebih cepat ya. Karena kalau dia dengan menggunakan fungsional ini lebih lincah. Jadi kalau struktural kan dari kepala Bapeda ke Kabid, Kasubid lagi gitu lama gitu. Kalau perencanaan ini dia bisa langsung memberi masukan kepada kepala Bapeda, bisa lebih cepat. Kendala di lapangan ya. Jadi bisa lebih cepat direspon. Nah, kalau kita bicara tentang sosok pembangunan ya, berarti ada orang-orang tertentu yang juga harus ikut memikirkan, ikut repot, ikut juga dalam menyusun gitu. Nah, untuk menjadi sosok pembangunan ataupun mengambil bagian dalam bidang yang satu ini tuh bagaimana caranya Pak? Jadi sebenarnya kalau menjadi perencana ya, perencana ini kan sampai sekarang kita masih kekurangan sebenarnya secara SDM. Seharusnya semua sektor tuh ada perencananya. Semua sektor ya, misalnya di kehutanan harus ada perencana yang nyusun program ya, yang memahami Undang-Undang 25 ini, memahami alur perencanaan, tapi di sektornya gitu. Yang pendidikan juga gitu, supaya apa? Indeks kinerjanya masing-masing ini bisa tercapai gitu. Nah, kan ada indeks kinerja daerah. Kalau secara makro itu kalau kita mengukur biasa pertumbuhan ekonomi, yang IPM tadi ya kan. Kemudian kesenjangan, dihitung juga itu di Bapeda, dikontrol juga kesenjangan. Kemudian tingkat kemiskinan. Nah, jadi ada indeks-indeksnya mengukur. Ini kan dilakukan oleh berbagai perangkat daerah, berbagai OPD itu, organisasi perangkat daerah. Nah, untuk sosok ini memang harus dibangun ya. Kalau saya bilang karena kita di Aceh ya, di Aceh sebenarnya mudah. Menurut saya ya, lebih mudah ada contohnya gitu. Karena kita kan berbasis UPA, syariat Islam ya kan. Kalau perencana terbaik kan Rasulullah. Nah, ini kan role-nya gitu. udah ada sebenarnya ya. Kan? Kita bingung-bingung nyari siapa. Sebenarnya ada role-nya, dan bagaimana cara kita mencontoh ya. Udah ada. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Betul. Ya kan? Perencana ini memang kalau kita lihat ya, perencana terbaik itu ya di situ memang paling enak di Aceh ini sebenarnya. Sudah ada mejanya udah ada. Tinggal kita menjalankan, contoh udah ada. Bagaimana kita strike ya menjalankan itu. Kita harus lebih banyak belajar ya. Jadi saya mungkin di sini salah satu bagian dari perencana ya, karena kan ini banyak yang adik-adik nih, ya, udah lebih, inilah udah hampir pensiun juga lah gitu kira-kira kan. Nggak kelihatan Pak, masa iya mau hampir pensiun? Nggak lama lagi, tapi kita kan harap yang lebih muda-muda nih lebih bisa dari unsur pribadinya muncul. Mengambil peran gitu ya.
perencana ini yang paling berat dia hadapi adalah subjektivitas dalam dirinya. Oke. Misal gini nih, kita kan tukang bagi nih, tukang tulis judul. Teringat kan, saya dapat apa? Oh. Ya kan? Oke. Kampung saya nih dapat apa? Saudara saya dapat apa? Nah, itu kan harus dilawan. Betul. Karena apa? Kita merencanakan bukan berbasis subjektivitas. Oke. Kita kan berbasis objektif tadi yang seperti dari satu kampung kita lihat katakanlah kampung A, ya kan? Kampungnya di mana? Kampung saya di Geci Komplek, Pak. Geci Komplek. Ya, Geci Komplek itu kita lihat Geci Komplek itu kelebihannya apa? Geci Komplek itu banyak, potensinya. Pak. Saya kan? Lebihnya. Apa kekurangannya? Okay. Apa tantangannya? Kelemahannya, tantangannya apa? Ancamannya apa? Okay. Berdasarkan itulah dibangun Geci Komplek. Secara objektif. Objektif, ya? Bukan di situ kita bangun nih ada saudara kita ada ini. Itu nanti akan membuat apa yang diharapkan nanti nggak tercapai, bahkan merugikan saudara-saudara kita sendiri juga. Oke, justru itu hambatan-hambatan yang hambatan paling besar di perencanaan ini di dirinya dulu satu. Oh, hatinya dulu ya Pak ya. Subjektivitasnya itu. Oke. Dia harus lawan kan. Betul. Dia punya kewenangan, istilahnya chip di bahu ini harus diturunin sedikit. Kalau tinggi-tinggi juga repot ya Pak ya. Itu kan kalau chipnya nih nggak diturunin kan, saya ini kan perencana nih kan gitu. Oh ya benar. Berarti untuk menumbuhkan individu-individu yang punya karakter dan kemudian ya bisa dibilang kesiapan hati dan juga mental nih, karena kadang-kadang kita udah siap siaga tapi hatinya berkata lain. Aduh, kok agak nggak enak gitu ya Pak ya. Jadi harus ada kesiapan dan juga pematangan yang pas ya, terutama untuk generasi yang baru, generasi yang muda-muda yang sekarang ini juga punya bisa dibilang tanggung jawab dan juga kesempatan, harus dipersiapkan sebaik-baiknya gitu. Nah, kita juga penasaran Pak, kalau saya pribadi justru penasaran dari sekian banyak pembangunan yang dibangun, perencanaan, strategi, kemudian bagaimana kalau perencanaan itu tidak memenuhi target? Nah, apakah ada dampaknya? Atau mungkin ada kerugian-kerugian, atau justru kita bisa melanjutkan di periode selanjutnya gitu Pak? Jadi kita kan perencanaan ini kan mulai dari unsur perencanaan itu ada 5 dia sebenarnya. Mulai dari perencanaan itu sendiri, pelaksanaannya ya. Dalam pelaksanaan ada juga perencanaannya. Saya katakanlah kita mau merencanakan jalan nih, kan kita rencanakan bulan pertama kita lakukan apa, bulan kedua apa. Kan dalam pelaksanaan itu ada perencanaan juga. Namanya kerangka acuan kerja. Ya kan, ada time schedule di situ. Betul. Ada berapa biayanya, berapa personilnya, itu kan pelaksanaan. Artinya secara mikro pelaksanaan itu ada juga perencanaan dalam situ. Kemudian ada lagi yang namanya monitoring, dilakukan oleh Bapeda. Monef dia melakukan monitoring. Yang terakhir tentu inspektorat akan melakukan audit kan. Nah, ketika ini nggak tercapai nanti dievaluasi. Tentu sekarang banyak ya, makanya kalau di pemerintah pusat itu, kalau di pusat Pak Jokowi itu sudah mencanangkan bahwa tidak ada lagi yang namanya proyek yang dibangun yang nanti tidak fungsional. Artinya di akhir masa jabatan. Jadi diutamakan proyek-proyek yang belum fungsional yang harus diselesaikan. Contoh lah kalau kita mungkin ya, kalau saya lihat kita seperti beberapa bangunan kayak waduk tadi ya, waduk, bendungan, itu kan banyak belum selesai. Betul. Nah, itu mungkin perlu diprioritaskan yang belum selesai. Daripada kita buka buku baru gitu ya Pak ya. Yang penting fungsional kayak jalan ya. Misalnya kita bangun jalan. Jalan itu kan dia yang penting dia lebar ya, jalan ya, padat, lurus, rata. Masalah dia nanti ada hot mix segala macam, itu kan kalau ada uang dibuat lebih bagus. Tapi yang penting dia fungsi dulu. Karena begitu panjang ruas jalan di Aceh ini yang ditangani pemerintah Aceh ini hampir sekitar 2000 km. Luar biasa panjangnya ya. Yang nasional juga sekitar itu juga. Nah, sementara biaya kita terbatas. Jadi ketika itu nggak fungsional harus cepat dievaluasi. Bahkan kalau Bapeda ini biasanya setelah melakukan perencanaan, sebelum itu dilaksanakan di lapangan dilakukan monitoring awal, ngecek kesiapan dari awal itu. Memang sudah dicek begitu dicek, ya. Apakah benar nggak volumenya segitu seperti diusul tadi gitu, ya kan? Kan itu harus dicek juga. Bisa aja nanti
mungkin nggak pas ya kan, yang diusul itu volumenya atau lokasinya mungkin lokusnya mungkin nggak tepat gitu, seperti itu. Oke, jangan sampai udah setengah jalan malah salah gitu Iya. ya. Jadi harus ada pengecekan awal sampai dengan pengecekan di akhir. Nah, justru ini juga jadi pertanyaan juga mungkin untuk masyarakat, karena ketika melihat pembangunan di setiap daerah sebenarnya punya capaiannya masing-masing. Tapi ketika dibanding-bandingkan, Pak, wah ini di sini udah ada ini, Pak, di sini udah ada ini, Pak, kok kita nggak ada gitu ya. Kadang-kadang kan masyarakat netizen, Pak, bukan saya. Jadi masyarakat suka gitu ya mengkomentari bagaimana dengan pembangunan yang ada di sini, di situ. Nah, bagaimana masyarakat tahu Bapeda dan juga fungsional perencanaan ini menentukan prioritas supaya masyarakat juga paham tujuan kita tuh untuk bersama gitu, Pak. Ya, memang inilah tugas-tugas kita ya, tugas-tugas humas. Kadang-kadang memang ada pembangunan itu baru nampaknya belakangan. Makanya sering daerah-daerah itu tidak berani melakukan pembangunan-pembangunan yang berskala besar. Kenapa, Pak? Karena bisa jadi di satu masa jabatan gubernur dia tidak fungsional. Misal gini nih, kita membangun satu kawasan ya. Betul. Satu kawasan, katakanlah misalnya seperti ada KEK nih, kawasan ekonomi khusus Teluk Semawe, KEK. Ya, betul. Itu KEK itu membangun sebuah kawasan kan bisa waktunya bisa sampai 15-20 tahun. Nggak cukup satu periode aja gitu ya. Betul. Nah, kalau dinilai pencapaian itu waktu dicek kan seolah-olah belum dilakukan. Betul. Belum ada pekerjaan seperti itu kan. Nah, makanya ini juga perlulah kita, yaitu kembali kepada tadi ya, kita memahamkan kepada masyarakat bahwa memang ada pembangunan ini dengan keterbatasan anggaran kita, besarnya proyek yang dilakukan ya, skalanya lebih besar, mungkin perlu waktu ya. Contoh tadilah misalnya KEK Teluk Semawe itu kan membangun 7 pabrik besar. Betul. Ya kan, menampung 80.000 karyawan diperkirakan. 80 karyawan, kalau satu karyawan bawa 4 aja, istri dan 2 anaknya, ya kan, 8 kali 4, 3 kali 8 berapa? 24 ya. Betul. Berarti 3 kali 8 24, benar ya? 240.000 jiwa, dia mau tinggal di mana? Oke. Tempatnya di mana? Fasilitasnya apa? Sumber airnya di mana gitu kan? Perlu bangun satu kawasan baru, direncanakan gitu kan. Jadi ada tahapan-tahapan yang terus dilakukan, yang terus dievaluasi. Dia bergerak ya. Mungkin kalau sekarang kalau di pusat misalnya kayak bangun kota baru lah kita bilang. Contoh ya. Demikian juga di bidang lain dari sisi kemiskinan ya. Kemiskinan ini sekarang termasuk di Aceh, mungkin juga di Indonesia, kita nggak bisa melihat dari jumlah pendapatan karena masyarakat kita mungkin kalau berapa nggak mau terbuka kan. Betul, Pak. Jadi kita kan hanya melihat dari sisi pengeluarannya dia, si masyarakat nih, misalnya listrik berapa, ya kan, kalau ada motor berapa kira-kira minyaknya, ya. Dari kalau masak dia gas berapa, ini berapa. Dari pengeluaran itu kita tahu. Dibuatlah indikatornya, indeks batasannya. Kalau kita kan ada indeks, ada miskin ekstrim, ada ini gitu kan. Betul. Walaupun memang nggak semuanya, nggak serta-merta bisa berkurang ya. Karena tadi kan sifat dana pemerintah ini namanya stimulan. Hanya stimulan dia, dana pemerintah. Stimulan ini hanya memancing supaya lebih cepat. Betul. Karena lebih banyak uang di kantong-kantong masyarakat daripada dana pemerintah gitu itu ya. Itu namanya PDRB. Produk Domestik Regional Bruto. Jadi artinya uang yang di kantong-kantong masyarakat, apakah uang jasa dia, uang keuntungan dari jualan segala macam itu, dibandingkan dengan anggaran pemerintah, itu bisa 10 bahkan 20 kali lipat lebih banyak di masyarakat. Nah, jadi tugas pemerintah kan menstimulan supaya uang-uang dari masyarakat itu juga ikut menjadi berputar, mensejahterakan gitu. Betul. Berarti kalau kita sebut mungkin pemerintah menyediakan wadahnya ya, ataupun pancingannya, kemudian masyarakatlah yang juga ikut mengambil peran dalam hal ini. Jadi kalau kita bicara pembangunan ya, bukan tanggung jawab Pak Usnan aja nih. Kasihan Pak Usnan nggak tidur-tidur kan kalau ngomongin pembangunan tapi sendiri, perencanaan tapi sendiri gitu. Tapi juga ada peran dari seluruh masyarakat dan juga elemen masyarakat yang lain ya, dan juga instansi-instansi yang terkait di bidangnya masing-masing gitu. Jadi setiap bidang sebenarnya punya perencanaannya ya Pak ya. Jadi setiap bidang juga bisa memaksimalkan bidangnya masing-masing untuk mencapai tujuan bersama, yaitu tujuan pemerintah di tahun yang sudah ditentukan tadi. Gitu. Nah, terakhir mungkin Pak, supaya masyarakat kita tahu, kita sama-sama memantau, kita sama-sama mengontrol ya, untuk tahun ini
gimana dengan pembangunan? Apa prioritas dan juga bisa dibilang tadi tujuan awal gitu yang kita capai sama-sama supaya masyarakat juga bisa mengambil peran, Pak. Silakan. Ya, memang ini kan tahun-tahun terakhir masa pemerintahan ya. Betul. Sebenarnya di 2024 kan tadi dari awal saya sebutkan kita pingin Aceh ini Islami, maju, damai, sejahtera. Tapi kan kita tahu bahwa 2 tahun belakangan ini ada COVID. Betul. Sekarang lagi dibayangi ada perang, ada kemungkinan nuklir bla bla kan. Nah, kalau terjadi perang nuklir misalnya, mohon maaf nih, kita kan membaca juga keadaan kan. Bisa jadi di daerah sana pangan berkurang karena Ukraina itu kan penghasil 70% gandum dunia itu. Oh, Ukraina. iya benar. Kalau dia ini nanti kan kita terpengaruh juga pangan kita. Betul. Kita juga perlu mengamankan pangan kita. Kalau nanti diborong sama orang luar kan, kita nggak dapat ya, Pak nggak ya. dapat kan. Nah, Aduh, juga itu ini juga repot harus. nih. Jadi itu salah satu prioritas juga sekarang pangan. Oke. Ya, pangan ini udah mulai prioritas juga kita. Kemudian sekarang kan ada namanya bahan bakar ya, juga kita harus berhemat-hemat. Betul. Kemudian ada biodiesel dan segala macam. Selain juga isu-isu yang kalau lokal kita ini kayak keamanan ya. Oke. Keamanan kita ini kan bisa dibilang Aceh ini ya sudah stabil, tapi kalau kita bilang masih ada juga harus diinikan lagi lah. Belum maksimal tapi Belum sudah stabil kita gitu ya. sudah belum harus ada Peningkatan. peningkatan sehingga benar-benar kita nyaman, karena kalau nggak nyaman kan nggak bisa membangun juga. Betul. Oke. Juga masalah kesehatan seperti stunting kita masih fokus berarti Pak ya untuk tahun ini. Masih fokus kita ke stunting tahun depan ini masih. Kemudian infrastruktur juga yang menghubungkan antar wilayah tadi supaya tidak ada kesenjangan. Betul. Itu juga kita karena kita ini sepanjang Bukit Barisan ya. Kita kan kalau kita lihat begitu banyak pegunungan ya. Betul. Jadi infrastruktur kita jadi lebih mahal. Betul. PR-nya lebih besar beda ya Pak ya. kalau daerahnya flat. Nah, Flat kan buat jalan tuh mudah ya, tinggal lurus. lempeng aja ya Pak ya. Kalau kita Ini harus kan buka naik gunung lagi turun nih. gunung segala macam itu berat. Betul. Belum lagi bencananya. Nah, ini lagi. Jadi harus ada perencanaan yang matang gitu. Karena curah hujan kita kan nih pertemuan dua ini kan antara Samudra Pasifik dan Betul. jadi kebencanaan juga tinggi gitu. Oke, jadi itulah isu-isu prioritas yang harus sama-sama kita pantau ya, harus sama-sama kita maksimalkan karena betul kayak Pak Usnan bilang tadi, masyarakat juga punya peran besar dalam hal ini. Jadi pemerintah menyediakan dan menyusun, masyarakat juga harus punya keinginan untuk sama-sama bisa membangun daerah kita supaya bisa dibilang manfaatnya untuk semua gitu, bukan cuma untuk golongan dan juga kalangan tertentu aja. Oke Pak, ada lagi yang ingin disampaikan? Ya mungkin terakhir ya saya ingin mengingatkan kepada kita semua, terutama saya juga kan para perencana mungkin yang ikut mendengar ya di mana aja ya, juga masyarakat semua, bahwa pembangunan ini memang harus kita lakukan bersama-sama satu. Betul. Ya kan nggak bisa di Bapeda aja. Kemudian kalau ada hal-hal yang Bapeda yang kurang ini kan kita juga ada bisa disampaikan di sini ya. Ada ya bisa dikritik, boleh disaran yang sifatnya membangun yang kita koreksi. Oke. Nah, jadi harapan kami juga kepada para pihak ya, pemangku kepentingan ya kan, pemangku kepentingan dalam hal ini misalnya NGO kah ya, juga bisa berkontribusi aktif lah, karena kita di Aceh ini relatif lama juga kita stagnan dengan keadaan kemarin ya, keadaan konflik, jadi lama stagnan, kita harus berlari lebih cepat gitu sebenarnya. Betul. Untuk ini. Mungkin itu aja. Oke, PR kita adalah mengejar ketertinggalan ya. Benar. Dan harus bangkit dari situasi yang sekarang. Jadi jangan cepat puas kalau ngomongin Ya. tentang pembangunan, karena harus ada lagi dan lagi yang harus kita tingkatkan supaya lebih maksimal. Kalau kita bilang bagus, udah bagus, tapi kita harus lebih bagus lagi ya Pak ya. Walaupun nggak ada kata sempurna, tapi kita mencoba dan memaksimalkan apa yang ada gitu. Gimana penonton? Mantap? Sudah oke? Mantap sekali ya. Jadi rekan pembangunan yang hari ini sudah menonton, bahkan sampai detik ini kita ucapkan terima kasih karena sudah mendengarkan materi kita satu ini, dan pembahasan kita kali ini juga luar biasa ya, insightful sekali. Jangan lupa kalau sudah nonton YouTube-nya Bapeda Aceh, sambil mampir juga ke akun media sosial Bapeda Aceh. Ada Facebook, ada Instagram, Twitter, termasuk YouTube. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Kalau begitu waktunya saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.